Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi rasulillah ajmain. Alhamdulillah di pagi yang berbahagia ini kita dapat berkumpul di virtual meeting Zoom untuk menyelesaikan tugas kelompok kita, di mana tugas ini adalah tentang SCM yang telah diberikan oleh dosen pengantar teknologi kepada kelompok kita. Baiklah, sebelumnya di kelompok ini ada 4 orang, terdiri dari 4 orang. Pertama itu ada saya sendiri, Akmal Andriantama. Yang kedua itu ada Diki Supadli, yang ketiga ada Agus Mulyani, dan yang keempat ada Elzi Novianti. Baiklah, lanjut ke rantai pasok minyak goreng crude palm oil CPO di Kabupaten Pasaman Barat yang akan dijelaskan oleh Elzi. Kepada Elzi dipersilakan. Maaf, kepada Agus dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator Akmal. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan menjelaskan tentang rantai pasok minyak goreng crude palm oil atau CPO di Kabupaten Pasaman Barat yang menggunakan aliran SCM dan proses bisnisnya. Strategi SCM. Strategi SCM atau Supply Chain Management adalah rangkaian kegiatan dan aksi strategis pada jalur aliran barang yang menciptakan rekonsiliasi antara apa yang dibutuhkan konsumen akhir dengan kemampuan sumber daya yang akan ada pada jaringan supply chain. Strategi SCM sangat penting untuk menciptakan daya saing dan memenangkan persaingan. Maka supply chain harus bisa menyediakan produksi yang berkualitas, harga yang kompetitif, tepat waktu, dan bervariasi. Strategi SCM bisa dicapai apabila perusahaan memiliki kemampuan beroperasi secara efisien dan berkualitas, cepat, fleksibel, dan inovatif. Strategi SCM harus mampu mempertemukan aspirasi konsumen dan kemampuan supply chain. Untuk menciptakan strategi yang tepat, supply chain harus memahami karakteristik produk dan pasar dengan baik. Terdapat 5 strategi yang dapat dipilih perusahaan untuk melakukan pembelian barang supplier, yaitu adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah banyak pemasok atau mini supplier. Strategi ini memainkan antara pemasok yang satu dengan pemasok yang lainnya dengan membebankan pemasok untuk memenuhi permintaan pembeli. Para pemasok saling bersaing secara agresif. Meskipun banyak pendekatan secara negosiasi yang digunakan dalam strategi ini, tetapi hubungan jangka panjang bukan menjadi tujuan. Dalam pendekatan ini, tanggung jawab dibebankan kepada pemasok untuk mempertahankan teknologi, keahlian, kemampuan, ramalan, biaya, kualitas, dan pengiriman. Yang kedua ada sedikit pemasok atau few supplier. Dalam strategi ini, perusahaan mengadakan hubungan jangka panjang dengan para pemasok dengan yang komit. Karena dengan cara ini, pemasok cenderung lebih memahami sasaran-sasaran luas dari perusahaan dan konsumen akhir. Pengguna hanya beberapa pemasok dapat menciptakan nilai dengan memungkinkan pemasok mempunyai skala ekonomis dan kurva belajar yang menghasilkan biaya transisi dan biaya produksi yang lebih rendah. Yang ketiga ada vertical integration, yaitu pengembangan kemampuan memproduksi barang atau jasa yang sebelumnya dibeli atau dengan benar-benar membeli pemasok atau distributor. Integrasi vertikal dapat berubah, integrasi ke belakang atau backward integration berarti penguasaan kepada sumber daya, misalnya perusahaan mobil menguasai pabrik baja. Integrasi ke depan atau forward integration
Berarti penguasa kepada konsumennya, misalnya perusahaan mobil, mengakuisisi dealer yang semula sebagai distributornya. Yang keempat ada Keiretsu Network. Kebanyakan perusahaan memanufaktur mengambil jalan tengah antara mengambil dari sedikit pemasok dan integrasi vertikal dengan cara misalnya mendukung S3 secara finansial pemasok melalui kepemilikan atau pinjaman. Kemudian perusahaan maya atau virtual company. Perusahaan maya yang mengandalkan berbagai hubungan pemasok untuk memberikan pelayanan pada saat ini diperlukan. Perusahaan maya mempunyai batasan organisasi yang tidak tepat dan bergerak sehingga memungkinkan terciptanya perusahaan yang unik agar dapat memenuhi permintaan pasar yang cenderung berubah. Tujuan strategi SCM yaitu yang pertama, cost reduction, meminimalkan biaya semua sektor. Yang kedua, service improvement, meningkatkan tingkat layanan atau service level. Yang ketiga, ada responsif dalam menghadapi perubahan lingkungan bisnis yang sangat cepat. Yang keempat, memperoleh kepercayaan dari semua unsur terkait terutama konsumen. Fokus strategi SCM yaitu yang pertama konsumen, yang merupakan kebutuhan dan kepuasan konsumen. Yang kedua ada pemasok yang merupakan kemitraan. Yang ketiga ada pesaing. Pesaing yang secara sehat dan bersinergi. Yang keempat ada perusahaan yang menganalisis SWOT dan penerapan strategi 26. Peranan manajemen produksi dalam SCM. Produksi SCM industri adalah kegiatan ekonomi yang mengelola bahan baku dan memanfaatkan sumber daya industri yang menyebabkan terjadinya perubahan sifat, wujud, dan fungsi sehingga menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah yang bermanfaat tinggi. Produksi adalah kegiatan yang menambahkan kegunaan suatu barang atau menghasilkan barang baru sehingga lebih bermanfaat dalam memenuhi kebutuhan. Yang pertama, perencanaan produksi. Perencanaan produksi didasarkan kepada A. Bill of Material atau BOM, merupakan daftar kebutuhan material. Yang kedua, Material Requirement Planning atau MRP, merupakan perencanaan kebutuhan material dalam produksi. Yang C. Manufacturing Research Planning atau MPR2, merupakan perencanaan integritas mencakup jadwal, proses, kebutuhan, dan biaya produksi. Yang keempat ada Enterprise Resource Planning atau ERP, merupakan pengembangan dari MRP2 mencakup proses produksi, logistik, persediaan, keuangan, dan informasi. Kemudian yang kedua ada proses produksi. Proses produksi terbagi atas dua bagian, yaitu proses produksi operasional produk, yaitu rangkaian metode dan teknologi yang digunakan dalam produksi barang atau jasa. Yang kedua ada proses pabrikasi, yaitu proses produksi yang menguraikan sumber daya menjadi komponen atau analisis dan mengkombinasikan bahan mentah atau sintetis untuk membuat barang jadi atau finished production. Kemudian yang ketiga ada production scheduling. Production scheduling terdiri dari loading atau pembebanan, mesin sinkronkan antara kebutuhan dan mesin. Yang kedua, sequencing atau urutan, membuat jadwal prioritas pemrosesan. Yang ketiga ada dispatching, perintah kerja ke mesin dan peralatan kerja. Yang keempat ada pengendalian kinerja, penjadwalan, memonitoring perkembangan pencapaian kerja dan merancang ulang sequencing bila terjadi kesalahan. Yang kelima, updating sequencing, mengkomodasikan masalah yang terjadi. Yang keempat, decoupling point atau DP. Decoupling point merupakan titik temu di mana suatu kegiatan produksi biasa dilakukan atas dasar peramalan kebutuhan dan kegiatan produksi yang harus menunggu sampai ada perintah yang tepat. Yang kelima ada biaya produksi. Biaya produksi terbagi atas bahan material langsung. Yang kedua, harga beli bahan langsung yang dipergunakan bahan atau material kelengkapan produksi. Biaya pengadaan, biaya pengiriman, biaya masuk, dan pajak dalam rangka impor. Biaya
bongkar muat, biaya gudang di pelabuhan, biaya handling dan transportasi, asuransi, bahan langsung. Adapun yang termasuk harga beli bahan langsung yaitu biaya penerimaan dan pemeriksaan atau receiving dan inspection cost, biaya proses inspeksi, biaya barang rusak atau rejeksi material, yang kedua royalti, yang ketiga tenaga kerja langsung, upah tenaga kerja, penempatan atau mobilisasi atau demobilisasi, pajak penghasilan dan lembur, yang keempat ada biaya tidak langsung pabrik atau factory overhead, bahan tidak langsung atau gas lumas res, tenaga kerja tidak langsung, sewa mesin, peralatan, pabrik, dan tanah. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Baiklah, terima kasih kepada Agus Mulyani. Lanjut ke slide selanjutnya yang akan dijelaskan oleh Elzi Novianti. Kepada Elzi, dipersilahkan. Baik, saya akan menjelaskan rantai pemasaran SIAM ASUS. Di sini, sebagai pemimpin global dalam industri teknologi komunikasi informasi, ASUS telah bekerja sama dengan lebih dari 700 pemasok, termasuk pabrik perkaitan produk dan pemasok komponen, yang sebagian besar berlokasi di Cina, seperti gambar di sini. ASUS menentukan pemasok penting berdasarkan jumlah pembelian, batasan pasokan, dan teknologi utama. Pemasokan penting adalah mitra penting bagi ASUS dalam memberi jaminan kelancaran peluncuran terkait produksi massal produk. Kami berkomitmen sumber daya kami untuk membantu pemasok dan manajemen berkelanjutan untuk menjamin produksi yang berkelanjutan. Kerangka manajemen rantai pasokan. Menurut laporan analisis pengadaan industri elektronik, lebih dari 60% pengeluaran perusahaan ada di rantai pasokan. Manajemen pengadaan adalah aspek yang menunjukkan tanggung jawab sosial perusahaan dan merupakan mekanisme penting untuk mendorong rantai pasokan ke depan untuk mencapai tujuan berkelanjutan. Praktik manajemen risiko rantai pasokan yang diterbitkan oleh Institut Standar dan Teknologi Nasional atau AS mengidentifikasikan berkelanjutan sebagai aspek penting dari manajemen risiko. Berkelanjutan adalah faktor utama pertimbangan dalam manajemen rantai pasokan. Kami menerapkan program pengadaan berkelanjutan ISO 20400 dengan mempertimbangkan strategi kerjasama, model pengadaan, dan hubungan geografis untuk mengidentifikasikan tenaga kerjaan, lingkungan, dan praktik operasi yang adil dan melekat pada siklus hidup penambangan, pembuatan komponen, perakitan, dan pembangunan. Dengan demikian, penerapan strategi kami untuk kelestarian lingkungan masyarakat, tata kelola untuk mendorong transformasi rantai pasokan yang berkelanjut. Selanjutnya, Mar. Akmal. Ya. Kerangka manajemen rantai pasokan. Pengadaan berkelanjut ASUS telah disertifikasi oleh SG pihak ketiga untuk membuktikan bahwa ASUS telah menerapkan berkelanjutan dalam kebijakan dan praktik pengadaan dan telah mengeluarkan sertifikat ISO 20400 pertama ini di dunia dengan peringkat tertinggi. Menjadi kasus tolak ukur pengadaan berkelanjut, kami akan meningkatkan proporsi pengadaan berkelanjut dalam rantai pasokan dan meningkatkan proporsi evaluasi kinerja berkelanjut dalam tinjauan bisnis kuartalan atau KBR untuk membangun rantai pasokan yang berkelanjut dengan pengaruh daya beli ASUS. Sekian dari saya serahkan kepada moderator. Terima kasih.
Baiklah, terima kasih kepada Elzi Novianti. Selanjutnya yang akan dijelaskan oleh Agus Mulyani. Maaf, selanjutnya yang akan dijelaskan oleh Diki. Kepada Diki dipersilahkan. Diki. Mungkin Diki jaringannya masalah. Baiklah, yang untuk slide ini akan dijelaskan oleh Agus Mulyani. Kepada Agus dipersilahkan. Boleh Gus dijelaskan aja Gus. Baik, saya akan melanjutkan materi LZ sebelumnya. Pengadaan berkelanjutan ASUS telah diverifikasi oleh SGS pihak ketiga untuk membuktikan bahwa ASUS telah menerapkan berkelanjutan dalam kebijakan dan praktik pengadaannya dan telah mengeluarkan sertifikasi ISO 2400 pertama di dunia dengan peringkat tinggi menjadi kasus tolak ukur pengadaan berkelanjutan. Kami akan meningkatkan proporsi pengadaan berkelanjutan dalam rantai pasokan dan meningkatkan proporsi evakuasi kinerja keberlanjutan dalam tinjauan bisnis kuartalan atau KBR untuk membangun rantai pasok yang berkelanjutan dengan pengaruh daya beli ASUS. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih Agus Mulyani, dan slide selanjutnya akan dijelaskan oleh Diki. Kepada Diki dipersilahkan. Diki, apakah bisa mendengar suara saya? Oh, Zoom dia bermasalah. Baiklah, slide terakhir ini akan saya jelaskan. Di sini ada proses manajemen rantai pasokan ASUS. Yang pertama itu adalah fase 1, persetujuan pemasok baru. Jadi pemasok ASUS yang telah memenuhi syarat ialah yang telah memiliki sertifikat dan telah lulus audit tentang quality. Nah, di tahap 2 itu ada manajemen resiko berkelanjutan, di mana ASUS mengelola pemasok dengan menghubungkan bisnis berkelanjutan berdasarkan tingkat rasio dan resikonya. Dan yang ketiga itu ada tahap evaluasi kinerja tahap 3 gitu. Baiklah, mungkin hanya itu dari kelompok kami. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Jika seandainya teman-teman ada yang ingin bertanya, silahkan ditanyakan di kolom komentar. Ada tambahan dari teman-teman yang lain? Enggak, Mal, lanjut. Oke, mungkin hanya sekian. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.